PNL saya itu berhasil tembus 10 juta rupiah dengan modal yang nggak begitu signifikan, teman-teman. Oke, di video kali ini saya bakal bahas gimana sih cara saya trading dengan modal entry 300 ribuan, profitnya hingga 10 juta rupiah. Ini bener-bener lumayan banget. Kenapa bisa kayak gini? Ini karena Bitcoin itu udah naik sangat signifikan dan saya sempetin entry di altcoin. Jadi bisa deh dapetin profit yang signifikan kayak gitu. Nah, ini teman-teman harus ingat dulu, ini modal entry beda sama modal yang ada di keseluruhan wallet saya. Jadi ini saya udah siapin live recordingnya supaya teman-teman nggak bingung waktu itu keputusan yang saya lakukan itu apa aja, step by stepnya saya bakal ajarin buat teman-teman semua. Jadi ini 100% teman-teman bisa terapin pakai HP aja, karena waktu itu ketika saya open, saya tuh full memanfaatkan HP dan saya nggak sempat buka di laptop, saya nggak sempat buka di komputer, tapi tetap aja pada akhirnya bisa profit sampai 10 juta. Modal entry-nya pun kecil banget. Jadi sekarang supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja deh bahas ke layar yang ada depan saya ini. Yuk! Oke teman-teman, jadi ini adalah live recordingnya dari Shiba ya teman-teman. Nah, buat kalian yang bingung mau trading pakai aplikasi apa, salah satunya teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah. Saya nggak bakal sebut nama aplikasinya apa. Jadi sekarang kita bakal play dulu nih. Oke, jadi ini Shiba, teman-teman udah bisa lihat. Nah, yang pertama kali saya lakukan sebelum entry itu udah pasti menghitung dari kalkulasi resikonya. Hal ini penting banget buat kita lakukan karena supaya kita tahu nanti ketika kita trading, kita tahu potensi loss kita itu berapa dan potensi profit kita itu berapa. Di sini saya mau entry di sekitar 0,221. Nah, exitnya di 0,018. Coba kita kembali sedikit, 0,018. Nah, kenapa saya punya setup seperti ini di Shiba? Teman-teman udah bisa lihat bahwa ini saya share setupnya di membership Billionaire Trader. Ini adalah private membership khusus yang saya buat. Jadi nanti buat teman-teman yang misalnya tertarik untuk ikutan membership ini, teman-teman bisa cek informasinya di kolom deskripsi di bawah. Di sini misi kita di membership ya buat teman-teman supaya menjadi seorang trader mandiri. Dan di sini kalau kita lihat lagi, sebenarnya saya untuk di setup dari Shiba itu sedikit telat. Telat kenapa? Karena di sini udah 4% up. Dia udah sempat naik sebanyak 4%, tapi saya baru lihat nih. Karena kan ada tim juga yang di sana untuk nge-share dari Shiba. Jadi di sini teman-teman udah bisa lihat bahwa sebenarnya ada sebuah chart pattern yang bagus banget yang saya lihat di Shiba ini, teman-teman. Jadi sekarang coba kita play lagi. Nah, ini saya balik lagi ke aplikasinya dan di sini saya sesuaikan. Ketika saya loss dengan setup yang tadi, itu saya hanya ingin lossnya itu sebanyak 100 USDT. Jadi saya sesuaikan dulu. Ini lossnya 80 USDT dan saya sesuaikan lagi. Nah, ini pas banget. Lossnya itu 100 USDT. Jadi saya sesuaikan kuantitinya dan saya langsung ambil kanan nih. Jadi langsung dapat dan posisi saya, teman-teman udah bisa lihat leverage-nya itu 50 kali. Sebenarnya margin yang saya pakai itu adalah $11, yaitu setara 200.000 kurang lah. Dan nanti teman-teman lihat deh itu hasilnya sebesar apa dengan margin entry sekecil ini. Karena kan saya tahu banget teman-teman yang baru mulai trading kripto dan baru buka dari market futures pasti langsung tergiur dengan leverage yang besar dan teman-teman pasti pengen all in marginnya. Dan di sini kalau teman-teman lihat tadi ya, margin saya itu secara keseluruhan, secara full di wallet itu sekitar 30 juta untuk di market futures ini. Dan saya entry-nya itu cuma 11 USDT, nggak sampai $2.000 teman-teman. Ya kalau saya entry $2.000 sih memang profitnya itu bakal besar banget. Tapi saya nggak hanya melihat dari satu sisi saja. Saya cuma ngelihat dari profitnya aja. Itu nggak kayak gitu. Saya ngelihat dari potensi risikonya juga. Kalau saya mau all in full margin, ini berarti saya itu udah sanggup kehilangan $2.000 saya. Tapi di sini konteksnya saya nggak pengen kayak gitu, saya pengen lossnya itu cuma $100, itu saya kalkulasikan sedemikian rupa hingga dapetin risk yang bagus menurut saya, dan ini membuat trading saya itu nyaman. Jadi ketika saya trading, saya tuh bisa tinggalin entah sambil jalan-jalan, entah sambil melakukan kegiatan lain tanpa kepikiran sama sekali. Karena kalau gagal pun, ini gagalnya cuma 100 USDT. Beda cerita kalau saya full margin nih. Mungkin kalau full margin kita kepikiran terus, wah ini gimana ya, nanti tiap 5 menit kita ngecekin chart terus tuh. Dan menurut saya nggak bagus yang kayak gitu. Oh ya, saya mau bahas juga bahwa di sini kita kan pakai leverage 50 kali. Sebenarnya ketika teman-teman udah open posisi, kita itu bisa rubah leverage-nya dan itu nggak bakal ngaruh ke resiko kita tadi yang $100. Nah, di sini kita tinggal klik leverage. Nah, coba teman-teman lihat apa yang saya lakukan. Saya coba iseng untuk rubah dari leverage-nya. Oh ya, di sini saya pasang SL dulu ya waktu itu. Nah, SL-nya 102 USDT ya minusnya. Sini teman-teman lihat saldo saya sekitar 2000. Nah, leverage-nya ini saya klik dan di sini kita bisa rubah dari
dari 50 kali jadi 1 kali, 10 kali atau 20 kali. Dan di sini teman-teman lihat saya ganti jadi 20 kali. Dia tuh nggak merubah apapun, cuman terlihat margin yang kita pakai itu jauh lebih besar di sekitar 27 USDT. Dan sekarang kita next lagi apa yang saya lakukan waktu itu. Nah, beberapa saat kemudian Shiba itu naiknya udah 75% dengan leverage 20 kali saya ini. PNL saya udah di 21 USDT, profitnya sekitar 300 ribuan. Tapi waktu itu saya melihat bahwa ada chart yang menarik juga di saat yang bersamaan, yaitu chart dari ordinals. Teman-teman bisa lihat di sini ordi, saya search ordi. Ini kenapa saldo saya 2 USDC, karena ini USDC bukan USDT. Jadi waktu itu saya langsung ganti lagi ordi USDT. Nah, ini saldo saya tetap 2000 ya, teman-teman. Kita bisa lihat lagi di sini saya langsung kalkulasikan lagi dari resikonya berdasarkan setup kita di private membership Billionaire Trader. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat saya mengkalkulasikan resiko seperti yang tadi. Saya menghitung di sini, dan di sini teman-teman saya menggunakan resiko yang lebih besar karena saya rasa bahwa potensi untuk kenaikan dari ordi ini juga ada potensi yang bagus. Di saat saya trading ini saya melihat pergerakan Bitcoin itu naiknya sangat signifikan. Nanti saya bakal bahas secara teknikalnya supaya teman-teman paham deh kenapa keputusan saya kayak gitu. Dan di sini kita play lagi. Di sini kalau nggak salah risk yang saya pakai itu sekitar $200 nih. Nah, ini saya pakainya itu sekitar 214 USDT. Nah, ini saya udah open. Jadi posisi saya ada dua waktu itu, ada di ordinals dan juga ada di Shiba. Nah, ini risknya $200 dan di sini margin entry-nya $51, teman-teman. Nah, ini beberapa saat setelahnya, setelah saya open posisi di ordinals dan Shiba, itu pada akhirnya PNL saya itu berhasil tembus 10 juta rupiah dengan modal yang nggak begitu signifikan, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat ordinalsnya memberikan PNL hampir $100 dan Shiba itu memberikan PNL sebanyak 537, teman-teman. Jadi ini benar-benar lumayan banget ya. Dan kalau kita lihat secara chart itu saya entry point-nya bagus banget. Seperti yang saya katakan tadi ketika share di Outlook membership private tadi, kita lihat di sini itu ada sebuah chart pattern yang mana nanti bakal saya bahas juga secara teknikalnya kenapa kita buy di sana. Dan teman-teman udah bisa lihat ya, ini profitnya benar-benar lumayan banget. Jadi di sini saya mau lihat apalagi yang saya bahas nih. Nah, ini ordinals juga kita entry pas banget. Oh ya, dan di sini teman-teman udah bisa lihat ya, salah satu member kita itu profitnya banyak banget. Padahal kalau teman-teman lihat join membership itu nggak terlalu mahal, dan dia ini udah saya bisa katakan udah resmi balik modal dalam join membership di Billionaire Trader. Dan ini dia withdraw sampai 8,2 juta. Bener-bener lumayan banget. Buat kalian yang pengen ikutan membership juga, nanti bisa cek di deskripsi di bawah, karena nanti teman-teman bakal dapat video-video eksklusif yang khusus yang mana ini akan menemani perjalanan trading kripto kalian dari nol sampai bisa menjadi seorang trader yang mandiri. Dan kalau teman-teman yang ikutan advance class itu bakal dapat materi eksklusif yang nggak pernah saya share dimanapun. Jadi kurang lebih kayak gitu dari live tradingnya ya, teman-teman. Sekarang coba kita bahas deh ke analisanya. Oke, jadi ini dia. Ini adalah chart dari Bitcoin, dimana yang pertama kali saya mau bahas itu adalah dari Bitcoinnya dulu, karena kan overall market crypto kita harus lihat dari pergerakan Bitcoin dulu. Kalau Bitcoin naik ya kita bisa lihat bahwa altcoin itu berpotensi dibawa naik juga. Begitu juga ketika turun, altcoin pasti dibawa turun juga. Nah, di sini yang pertama kali saya mau bahas yaitu sebuah chart pattern yang saya lihat pada tanggal 4 Maret di Bitcoin. Nah, ini sekitar 3 Maret. Jadi ini sekitar 3 atau 4 Maret saya melihat sebuah chart pattern di time frame 4 jamnya, dimana ketika kita lihat seperti ini, teman-teman udah bisa melihat bahwa chart pattern yang terjadi di Bitcoin itu adalah seperti ascending triangle, kurang lebih kayak gini. Dan kalau teman-teman bingung chart pattern itu kayak gimana, bakal saya tunjukin dulu di Instagram saya. Nah, ini untuk Instagram saya, teman-teman udah bisa cari di postingan saya paling atas, itu seharusnya masih saya pin ya. Jadi macam-macam chart pattern teman-teman bisa cari di sini yang namanya ascending triangle. Jadi saya bakal cariin dulu. Nah, ini dia ascending triangle, itu artinya potensi harga bergerak naik. Dan kalau kita balik ke Bitcoin, di sini saya melihat sebuah ascending triangle juga. Jadi ini potensinya bahwa harga Bitcoin itu akan bergerak naik. Tapi di sini saya nggak memanfaatkan momentum di Bitcoin. Saya menunggu ketika Bitcoinnya breakout, baru saya berani ambil posisi di altcoin lainnya. Dan di sini kalau kita lihat apa yang terjadi pada Bitcoin, teman-teman udah bisa lihat dia itu naik yang sangat amat signifikan. Jadi naiknya ini di sekitar tanggal 4, dan saya itu ketika melakukan open posisi, saya melihat juga potensi yang sama yang ada di Shiba, teman-teman. Jadi di sini Shiba juga terlihat ada potensi yang sama. Makanya waktu itu kalau teman-teman lihat, saya itu entry di sekitar area harga 0,220, jadi di sekitar
sekitar area sini saya udah entry. Coba saya gambarkan juga untuk dari chart pattern yang saya lihat itu juga sama teman-teman, yaitu ascending triangle waktu itu. Nah, jadi ketika kita melihat Bitcoin itu berpotensi seperti ini, kita itu bisa melihat di altcoinnya. Itu yang saya manfaatkan waktu itu. Dan kalau kita cocokkan secara jam saya entry, waktu itu saya entry di Shiba itu sekitar jam 9 pagi. Jadi kalau kita lihat secara di Bitcoin itu jam 9 pagi, itu saya melihat bahwa ada kenaikan yang signifikan di sini. Teman-teman udah bisa lihat bahwa di sekitar jam 9 pagi itu Bitcoin sempat naik dan menyentuh area harga di sekitar 64.200-an, di mana secara pergerakan harga keseluruhan itu adalah menyentuh all time high dari tahun 2024 ini. Teman-teman udah bisa lihat ya, di sini itu sempat nyentuh dari 64.200-an. Jadi hal itu merupakan pemicu utama kenapa saya berani untuk entry di Shiba. Dan kalau kita lihat secara time frame yang lebih besar, coba kita cek ulang cuma untuk memastikan apakah itu benar-benar all time high waktu itu dari 2024. Dan emang bener ya, tapi itu memang bukan all time high dari Bitcoin, itu all time high dari tahun 2024. Jadi kalau kita balik lagi ke time frame 4 jam dan kita lihat di sini kenaikan Bitcoin yang sempat signifikan kayak gini, ini membuat saya berani melakukan open posisi di Shiba seperti yang saya katakan tadi. Dan di sini di Shiba saya itu entry-nya jam 9. Jadi sekitar area ini coba kita pakai time frame 1 jam dan kita lihat apa yang terjadi di Shiba waktu itu di jam 9, berarti di chart sekitar ini. Kita akan lihat, nah ini dia sempat turun. Nah ini teman-teman udah bisa lihat pergerakannya sangat signifikan. Jam 9 itu berada di sekitar sini. Nah di sekitar area ini 0,220 ini saya ada entry position. Dan di saat yang bersamaan kalau kita lihat Bitcoin waktu itu di jam 9 juga, kita lihat Bitcoin itu jam 9 itu dia udah breakout dari pattern yang udah kita siapkan tadi teman-teman. Kalau patternnya kita naikin sedikit pun dia udah breakout. Jadi ini ada potensi Bitcoin akan melakukan kenaikan, dan saya itu mengambil posisi ketika Shiba itu masih berada dalam area patternnya. Jadi bakal saya tandain ya supaya lebih jelas lagi. Saya ambil Shiba di sekitar ini belum breakout, dan saya melihat Bitcoin itu di jam 9 di saat yang bersamaan ketika dia sudah breakout di sini. Itu perbedaannya. Jadi momentum yang saya dapatkan ini benar-benar pas banget, bagus banget, karena ini kebetulan Bitcoinnya sama dengan Shiba. Jadi waktu itu kalau kita lihat apa yang terjadi setelah saya entry ya, ini harganya langsung naik. Padahal naik ini baru dikit loh, karena waktu itu saya sampai di 0,04. Jadi jauh banget naiknya, dan kita bakal play apa yang terjadi di Shiba waktu itu. Sempat turun dikit, dan teman-teman udah bisa lihat yang terjadi selanjutnya itu kayak gimana. Nah ini naiknya makin signifikan banget. Dan ini saya masih kuat hold karena ya udah profit banget teman-teman. Nah ini teman-teman udah bisa lihat bahwa harganya itu nyentuh 0,44 ini. Dan waktu itu profit saya udah lebih dari 10 juta rupiah ya, dengan modal entry yang sangat kecil. Dan waktu itu saya langsung take profit. Dan yang terjadi kalau saya nggak take profit ya teman-teman udah bisa lihat bakal saya percepat. Nah ini harganya langsung lanjut turun. Nah ini harganya nggak bisa naik yang signifikan, karena waktu itu kalau kita lihat di Bitcoin yang terjadi waktu itu bakal saya percepat juga. Dia sempat turun teman-teman. Jadi penurunannya ini ya signifikan juga buat di altcoin. Dan kalau kita lihat ke ordinals, waktu itu ordinals saya entry di sekitar jam 10-11an itu, dan di sini kita juga melihat sebuah chart pattern yang sama. Tapi di sini kalau kita lihat cara chart pattern dia memang kurang bagus, nggak sebagus kayak Shiba yang tadi. Nah di sini kita juga melihat chart pattern mirip seperti ascending triangle. Jadi ada potensi dia melakukan kenaikan juga, yang mana saya itu ngelihat di Shiba dia berhasil langsung breakout di jam 1 ini, dia langsung naik signifikan. Saya juga melihat Shiba ada potensi seperti ini, dan waktu itu kalau kita play apa yang terjadi, kita lihat untuk ordinals kalau nggak salah itu naiknya sampai di 94 ya. Dan ini ketika dia turun yang menurut saya wajar banget. Harga itu pergerakannya pasti naik turun. Dan buat teman-teman yang baru trading itu saran saya jangan pernah pakai full margin, bahkan full leverage juga kalau nggak paham. Nah ini teman-teman udah bisa lihat naiknya signifikan banget sampai di harga 95 ini, dan di area tersebutlah saya juga take profit. Jadi ini benar-benar pas banget, dan profitnya itu luar biasa sekali menurut saya. Dan mungkin bisa saya
saya rangkum sedikit ya, bahwa ketika saya entry di sini, saya tuh bener-bener memperhatikan dari Bitcoinnya itu bagaimana. Kalau nggak ada tren yang jelas, maksudnya tren yang jelas itu adalah dalam jangka pendeknya. Mungkin kalau kita lihat jangka panjangnya ya jelas ini bullish banget. Tapi kalau kita mau manfaatin momentum pendek, kita juga ngelihat dari time frame kecilnya. Kita lihat dari segi pendek seperti ini. Di sini kalau kita lihat ya, ini potensinya bagus. Ini ada ascending triangle. Ascending triangle itu teman-teman bisa cek di Instagram saya @ardanaPTRA ini. Kalau teman-teman belum follow aja dulu. Yang mana ascending triangle ya artinya harga akan bergerak naik. Yang mana ini udah valid terjadi di Bitcoin, valid terjadi di Shiba, dan ini juga valid terjadi di Ordinals. Dan ini memberikan profit yang cukup signifikan menurut saya, karena modal entry-nya nggak begitu besar dan resikonya ini kecil banget, sekitar $100 untuk Shiba dan $200 di Ordinals ini. Jadi profitnya sampai 10 juta ya benar-benar bagus banget. Dan buat kalian yang pengen dibimbing dari nol, yang pengen lebih private lagi, teman-teman bisa join dari membership Billionaire Trader. Nanti link pendaftarannya saya bakal taruh di deskripsi di bawah. Mungkin sekian saja video saya kali ini. Mudah-mudahan ada ilmu baru yang teman-teman dapetin, dan saya harap teman-teman semangat untuk belajar tradingnya, karena ini adalah tahun yang sangat bagus buat kita mulai dan mengembangkan aset kita di cryptocurrency. Jadi sekian saja video saya kali ini. Mudah-mudahan ada ilmu baru yang kalian dapetin. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. And thank you.